Bayangkan, sebuah pulau kecil yang mengapung di Laut Jepang. Dari kejauhan, ia terlihat seperti kapal perang raksasa yang karam. Bangunan beton menjulang, jendela-jendela kosong menatap hampa, dan tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Selamat datang di Kamis Misteri, dan inilah kisah Hashima, Pulau Mati, Pulau Berhantu yang menyimpan sejarah kelam di balik kejayaannya. Pulau Hashima dulunya hanyalah sebongkah karang di tengah laut, tapi pada tahun 1887, perusahaan Mitsubishi melihat potensi besar keberadaan batu bara yang terkubur di bawah lautnya. Dari situlah Hashima berubah, ambang batu bara dibangun, dan ribuan pekerja mulai datang. Untuk menampung mereka, Mitsubishi mendirikan apartemen beton bertingkat, sekolah, rumah sakit, hingga fasilitas hiburan. Bayangkan saja, di atas pulau kecil seluas hanya 16 hektar, lebih dari 5.000 orang tinggal berdesakan. Hashima menjadi salah satu tempat terpadat di dunia pada saat itu. Dari kejauhan, ia tampak seperti kota futuristik, sebuah keajaiban industri di tengah laut. Namun, di balik kesan modern itu, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Pada masa Perang Dunia II, Hashima menjadi tempat kerja paksa. Ribuan orang Korea dan Tiongkok dikerahkan ke tambang, bukan dengan sukarela, melainkan dengan paksaan. Mereka dipaksa turun ke lorong tambang yang sempit, panas, dan berbahaya. Oksigen minim, gas beracun sering muncul, dan ledakan tambang bisa terjadi kapan saja. Tidak hanya itu, makanan tidak layak, perlindungan tidak ada. Banyak dari mereka yang jatuh sakit, patah tulang, atau tewas di dalam tambang. Yang lebih menyeramkan, banyak jasad tidak pernah dikembalikan ke keluarganya. Konon, mayat mereka dikubur diam-diam di dalam pulau, bercampur dengan batu bara, pasir. Pulau yang megah ini sebenarnya dibangun di atas penderitaan dan darah manusia. Namun kejayaan itu tidak bertahan lama. Saat minyak bumi mulai menggantikan batu bara, tambang Hashima kehilangan nilainya. Pada tahun 1974, Mitsubishi resmi menutup operasi tambang. Penduduk dievakuasi hanya dalam waktu singkat, meninggalkan semua barang-barang mereka. Sejak hari itu, Hashima menjadi kota mati. Apartemen dibiarkan kosong, sekolah membisu, dan rumah sakit tinggal puing. Seolah-olah waktu berhenti, meninggalkan jejak kehidupan yang tiba-tiba terputus. Dan semenjak kosong, Hashima berubah menjadi pulau misteri. Nelayan lokal menghindarinya karena percaya arwah pekerja yang mati di sana masih bergentayangan. Ada yang mendengar suara palu tambang menghantam batu, padahal pulau itu kosong. Ada juga yang melihat bayangan hitam di jendela gedung runtuh, meski tidak ada orang di sana. Turis yang nekat masuk tanpa izin melaporkan pengalaman aneh, kamera rusak tiba-tiba, baterai habis seketika, hingga suara bisikan dalam bahasa asing yang tidak mereka mengerti. Pemandu tur resmi bahkan menyebut ada beberapa area di Hashima yang dilarang dimasuki, bukan hanya karena bangunannya rapuh, tapi juga karena sering terjadi insiden ganjil dari pengunjung jatuh tanpa sebab, hingga pemandu yang tiba-tiba kesurupan. Beberapa paranormal Jepang percaya roh pekerja yang mati di sana
tidak pernah tenang karena mereka meninggal dengan penuh penderitaan. Sekarang, Hashima masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Pemerintah Jepang membuka sebagian kecil pulau ini untuk tur terbatas, tapi hanya di jalur aman yang sudah ditentukan. Meski begitu, dari luar jalur itu, Hashima tetap menakutkan. Bangunan runtuh, tangga berdebu, kelas sekolah yang penuh meja terbalik, hingga rumah sakit dengan peralatan medis berkarat. Banyak kru film dan dokumenter yang datang ke sini, tapi tidak semua sanggup bertahan lama. Suasana pulau begitu menekan, sunyi, hanya suara angin dan deburan ombak bercampur dengan bisikan masa lalu yang seolah tidak mau hilang. Pulau Hashima adalah monumen bisu dari keserakahan manusia, dari kejayaan industri, penderitaan ribuan pekerja, hingga menjadi kota hantu yang ditinggalkan. Kini, Hashima tetap berdiri di tengah laut Jepang, sunyi, kosong, tapi penuh cerita. Pertanyaannya, jika kalian diberi kesempatan, beranikah kalian menginjakan kaki di Pulau Hashima? Atau cukup melihatnya dari jauh, membiarkan misterinya tetap tersimpan di balik dinding-dinding beton yang hancur? Terima kasih sudah menonton Kamis Misteri. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah horor dan misteri lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.